Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan debat-debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita simak dengan baik. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Dia ini mau belajar Kristen, Bang. Dia ini kan dari Islam, Bang. Sabar ya. Tapi kalau kita lihat di sini ya Kak Sita ya, aku nggak tahu ini poinnya apa di sini. Random banget. Itu nggak tahu. dongeng jadiin satu itu, Kak. Aduh Kak Sita. Nah itu. Bahkan tau nggak Kak Sita? Bisa-bisanya tulisan Rasul Lukas jadi wahyu Allah di sini. Menurut Saya Kakak? nih, Kak, udah nggak religius lagi, Kak. Maksudnya udah nggak ritual lagi, udah nggak apa lagi gitu, Kak. Ya, walaupun kakak udah nggak ritual, nggak religius, tapi setidaknya yang dari pertanyaan kakak saya tangkap kakak ini sedang mau belajar dan mencari tahu kebenaran, betul nggak? Ya, betul, Kak. Kira-kira menurut kamu, valid nggak ajaran yang tidak berlandaskan kesaksian-kesaksian orang-orang yang terhubung dengan peristiwa itu? Maaf Kak Sita, kalau mau belajar Al-Quran atau Islam, Orang dia lagi belajar Kristen kok, sabarlah. Dia ini mau belajar Kristen, Bang. Dia ini kan dari Islam, Bang. Sabar ya. Dia ini mau cari tahu juga. Dia mau cari kebenaran. Mungkin dia sudah tahu iman Islam itu seperti apa. Dia mau mengcompare dengan ajaran Kristen. Makanya kalau orang-orang yang berlogika itu pasti cari tahu, Bang, kebenaran. Nggak percaya sepenuhnya apapun yang sudah diajarkan kalau tidak membandingkannya dengan yang lain gitu. Karena kebenaran itu layak diuji. Yang namanya kebenaran itu harus tahan uji. Kalau ada yang namanya kebenaran tidak tahan uji, itu namanya asumsi. Gitu. Jadi Kak Sita ini sedang membandingkan. Gitu loh, Bang. Sabar ya. Gimana Kak Sita? Menurut Kakak, dari ajaran yang satu dengan ajaran yang lain, kira-kira yang mana yang tahan uji? Iya, iya yang satu, Kak. Tapi lebih tahu uji lagi kalau catatannya itu langsung pas setelah apa kebangkitan, Kak. Sementara yang mencatat ini adalah orang yang sama, yang menyaksikan kebangkitan. Even dia nggak mencatat langsung, tapi dia adalah saksi mata. Coba, misal ya, saya menyaksikan peristiwa penyaliban. Sekalipun saya mencatatnya 4 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, saya itu adalah saksi mata. Kira-kira itu bisa berubah nggak kebenaran yang saya lihat dengan mata kepala saya? Karena ini orangnya. Ya iya, karena orangnya langsung yang menulis. Sekalipun dia nggak langsung mencatatkannya itu, tetapi itu ada di dalam memori murid-murid Yesus itu. Ini bukan orang lain. Nah, yang lebih nggak make sense itu adalah ini ada orang yang bilang Yesus itu diserupakan, nengok aja enggak, ngelihat aja enggak, kenal aja enggak, tahu mamanya yang mana, bapak emaknya yang silsilahnya aja nggak tahu. Nah, ini kan lebih kacau. Kalau kita percaya orang-orang yang seperti ini gitu. Jaraknya bayangin 600 tahun lebih. Wah, udah berapa generasi itu yang dilalui dia. Dia tahu apa-apa pun enggak gitu. Dan bahkan ketika dia mengaku-ngaku dapat wahyu ini ya, si Nabi Gadungan ini ya, ngaku-ngaku dapat wahyu, dan ternyata wahyunya itu bertabrakan dengan fakta yang sudah tertulis secara rapi ini. Sama saksi sejarah ini, saksi dan pelayan firman ini gitu loh. Ini kan lebih kacau gitu. Udahlah, penulisnya juga gak jelas ya, maaf ya. Saya beberapa waktu yang lalu, mohon maaf ya, saya menanyakan ini ya Pak Prof berkali-kali. Siapa sih penulisnya ini? Saya sampai sekarang belum ketemu siapa penulis Al-Baqarah yang jelas. valid. Gak jelas penulisnya siapa. Nah, siapa yang mengkonfirmasi juga tulisannya? Loh, kalau Lukas dikonfirmasi sama Yohanes, Petrus, semua murid-murid, kan gak ada yang keberatan ya Pak Prof? Nah, ini semuanya udah lulus nih, lulus uji. Lukas tidak membantah pernyataan Yohanes. Yohanes pun tidak membantah pernyataan Lukas. Petrus demikian. Matius demikian. Nah, ini lebih tahan uji, jelas, penulisnya jelas.
Surat-suratnya jelas. Ini bisa kita cari sejarahnya. Nah kalau yang ini ya, aku bingung. Ali Imran ini siapa yang nulis? Udahlah, nggak tahu siapa yang nulis. Ya, ini kisahnya tentang siapa? Gak jelas. Nah itu. Itu Kak Sita. Semoga Kak Sita bisa membandingkan lah. Gitu. Sekalipun ya, ini misal saya adalah Lukas. Sekalipun saya nggak langsung catat itu. Tapi itu ada di dalam memori saya. Saya melihat Yesus itu di bait Allah, saya melihat dia mengajar, saya melihat dia memberi makan orang ribuan, ya, mengubah air jadi anggur, membangkitkan Lazarus. Nah, itu tidak mungkin hilang dari memori saya gitu. Itulah yang selalu diajarkan turun-temurun kepada pengikut-pengikut Kristus. Dengan cara itulah orang-orang itu menjadi percaya. Inilah Mesias yang dimaksudkan Musa. Inilah Mesias yang dimaksudkan Yesaya. Inilah Mesias yang dimaksudkan oleh Nuh. Inilah Mesias yang dimaksudkan oleh Yunus. Inilah Mesias yang dimaksud oleh Daud. Ini, jadi semua rasul-rasul ini sedang mengatakan bahwa ini loh yang ditulis sama Musa. Ini loh yang ditulis sama Yeskiel. Ini loh Tuhan yang jadi manusia, ini loh yang ditulis oleh Yeremia. Gitu. Jadi ini, isi Alkitab ini, semua nabi-nabi itu berbicara tentang satu orang. Siapa? Yesus. Tuhan yang menjadi manusia itu. Itu Kak Sita. Tapi kalau kita lihat di sini ya Kak Sita ya, aku nggak tahu ini poinnya apa di sini. Random banget. Itu Nggak tahu. dongeng jadiin satu itu Kak. Aduh Kak Sita. Nah itu. Bahkan tahu nggak Kak Sita? Bisa-bisanya tulisan Rasul Lukas jadi wahyu Allah di sini. Saya kasih contoh. Gimana itu? Masa sih? Iya. Saya kasih contoh. At-Tahrim ayat 1. Apa yang telah dinyatakan halal oleh Allah, jangan kau nyatakan haram. Itu ternyata tulisannya Rasul Lukas di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 15. Loh. Allah dapat wahyu dari Rasul Lukas? Gimana nih? Itu baru satu ya. Zakaria yang bisu di dalam Lukas juga tulisan Rasul Lukas. Itu ternyata dituliskan di mana Pak Prof? Ali Imran berapa itu? 37 kalau nggak salah. 37. Yang bisu. Iya. Berbicara. Kocak nggak Kak? Saya sih lebih percaya ini karena Lukas melihat Yesus. Lah kalau ini kok bisa? Wih, siapa balapan? Oh, lagi balapan ya, Rossi. Nah, Seven Sleeper ini lebih parah lagi ya Pak Prof ya. Surah Al-Kahfi. Emang apa isinya itu? Itu loh, tentang 7 pemuda tertidur di gua itu. Itu dari mana Pak Prof? Dari kisah santonya orang Kristen. Santo Aretas ya? Dan nama, Siapa? bukan. Kafi itu. Ashabul Kahfi itu Iya. Iya. Seven Sleeper. Ternyata Santo. Santonya orang Kristen Ortodok. Dia tertidur di Efesus. Efesus itu tempat orang Kristen. Nah di Islam juga di sini. Itu setelah turun ayat di Al-Quran, baru tahu tuh Bang. Tahu apa? Nah. Soal Al-Kahfi itu. Yang ngomong siapa nih? Pak Prof. Saya. Itunya lambangnya masih mute soalnya. Kenapa Bang Asyadu? Ini baca namanya pengen syahadat gue. Iya, lanjut aja. Harus habis bacanya, harus habis. Iya, karena orang-orang syahadat tuh nggak tahu apa-apa, cuma modal syahadat doang. Beda orang masuk Kristen harus tahu dulu, katekisasi dulu. Tadi kenapa tuh? Si Asyadu, si Ashabul Kahfi itu kenapa itu ceritanya? Iya, ada di Al-Quran. Iya tahu. Terus poinnya apa? Poinnya Hah? Jangan gini. dengar homili di gereja, itu poinnya. Gini, dari turunnya ayat itu yang Nabi Muhammad SAW ini nggak tahu apa-apa, kok bisa tahu dia dari wahyu itu? Satu. Yang kedua soal
air asin terbagi dua, tawar dan asin, dari mana dia tahu? Apakah di Salah, Bible itu ada ini tafsir gaduh-gaduhan ini. Cocok logi itu. Ada nggak? Ada nggak? Di Bible ada nggak menjelaskan itu? Sementara nggak masuk akal nggak? Kita nggak tahu tapi kita bikin-bikin, kan nggak nyata itu kan? Tapi Iya, buktinya nyata itu. Yang pertama kisah Ashabul Kahfi ini diambil dari ceritanya Santo dari gereja di Syria. Yang kedua tentang air asin dengan apa yang tidak menyatu, itu diambil dari bukunya Strabo, orang Yunani. Sebelum Muhammad ada sudah ada itu. Jadi dia cuma ngutip-ngutip doang. Ya, ini yang paling konyol ya, Di Islam itu kalau mau sholat udah wudhu kesenggol anjing boleh nggak? Boleh nggak? Sholat kesenggol anjing. Kalian lagi sholat terus kepegang kesenggol anjing. Tunggu Prop, Nggak itu pernah, Bang. tunggu Prop, itu di bukunya Strabo orang pagan Yunani ya kan? Orang Yunani. Loh, Nah. kok bisa Allah dapat wahyu dari orang Yunani? Itu Jawabannya, apa itu Kak? jawabannya itu ada di dalam surat Al-Kahfi ayat 90 sampai 98. Jawabannya di situ. Karena di situ ada orang Yunani namanya siapa? Zulkifli, Zulkarnain. Zulkarnain itu adalah Alexander the Great, Alexander the rajanya Great. orang Yunani, Makedonia. Jadi memang Loh, Kak, Allah lah, kok semakin terlihat itu kayak campur-campuran gitu ya. Semua itu dicampur adukin jadi satu gitu. Kayak campur sari itu. apa yang lu ada di gua juga ada gitu. Palu gada. Jadi kalau ditanya tadi saya nanya orang Islam itu ada yang bisa membatalkan wudhu itu adalah wanita sama anjing, ya enggak? Kalau wudhu kesenggol anjing, wudhu lagi kan? Wudhu anjing sama kentut, ya enggak? Kalau kentut, wudhu lagi kan? Nah tapi coba pikir ya, ketujuh pemuda itu punya peliharaan apa tuh, Bang Asyad? Anjing. Anjing. Nah pertanyaannya apakah dia orang Islam? Coba. Coba. Perbedaan zaman, Bang. Perbedaan zaman. Hubungannya apa perbedaan zaman sama anjing? Astaga. Jadi itu jelas bukan orang Islam, orang dia pelihara anjing kok. Kalian menyangkal soal makan babi, kalian bilang itu khusus untuk Bani Loh, Israel. ini gimana Bang kok Ya kan? tulisan? Itu perbedaan zaman kalian bilang. Tunggu, ini Itu tulisan perbedaan zaman kalian. Santo orang ortodok ini kenapa ada di Quranmu itu coba? Kamu nggak bertanya itu? Iya pelihara anjing lagi. Udah gitu anjingnya jadi surat, jadi ditulis di dalam nama Al-Quran lagi. Surat Al-Kahfi ayat 9. Coba buka. Coba buka Bang Asyad. Betul? Betul, Apalagi betul, itu. betul. Betul kan? Nama anjingnya ada kan? Betul kan? Ada? Nah, Itu coba kan saya tanya. diceritakan. Nama istrinya Adam siapa? Di Al-Quran. Nggak tahu Allah. Nggak ada. Allah nggak tahu, tapi Allah tahu nama anjing 7 orang itu kan. Itu kacau itu Allahmu. Anjing dihafal, orang-orang penting nggak diingat. Kurang kerjaan Allahmu itu Bang. Istrinya Ibrahim nggak ada, istrinya Musa nggak ada, istrinya Yakub nggak ada, istri Ismail nggak. Tapi nama anjing dicatut jadi ayat Al-Quran namanya Rakim. Emang Istri pentingnya nama Zakaria anjing pun dia nggak apa? tahu, Bro. Kenapa ya Pak? Emang ceritanya tuh gimana tuh? Kok sampai ada nama anjing? Oh iya, coba buka surat Al-Kahfi ayat 9. Itu ada nama anjingnya tuh Rakim. Itu kata Bang Asyadu. Betul itu, Bang Asyadu ini cerdas nih. Tapi lihat sekarang agama siapa yang suka ngeracun anjing? Siapa? Siapa Agama yang suka lagi? ngeracun anjing. Kami di kampung kami berdampingan sama orang asli yang melihara anjing. Kalau mereka berburu itu melihara anjing, nggak ada kami bunuh, biasa-biasa aja. Iya, itu mungkin di tempatmu, di tempat lain Iya, dibunuh. tapi muslim, Al. Iya. Makanya aku bilang di dalam Oknum Islam tuh Bang, oknum. Oh, iya, oknum. Loh, Ya, yang najis kena liur anjing itu siapa? betul. Ajaran agama siapa tuh? Ah, betul. Oknum. Oknum juga. Seluruh. Seluruh. Kalau soal najis anjing tuh seluruh.
Itu makanya di Islam itu najis apa liur anjing itu najis, bulunya najis karena anjing suka cium, cuma suka jilat-jilat bulunya. Nah anehnya 7 pemuda itu kok pelihara anjing. Terus Katanya Islam. Ini Islam. Gimana? Benar juga ya. Kak Agatha, Ya, Abraham tuh pernah dibakar nggak sih Kak? enggak. Enggak pernah. Nggak pernah dibakar. Itu lagi aneh ya. Itu targumnya orang Yahudi, targum Jonathan ben Uziel, targum abad 3. Jonathan ben Uziel adalah orang Ibrani. Dia secara keliru menerjemahkan ayat yang ada di dalam Torah atau Taurat. Di situ tulisannya gini, Akulah Tuhan yang mengeluarkan engkau dari Ur Kasdim. Itu ada di Kejadian ya. Sorry. Ada di surat lagi. Ada di Kejadian 15 ayat 7. Oke? Nih, saya buka kamera. Besarin tak? Aja Pak, ya Pak. Ya, biar kita baca sama-sama ya. Mana pensilku? Pensilku hilang lagi. Pakai jari aja lah. Prop, pensilnya prop. Oh ini. Ya. Kejadian 15 ayat 7. Oke. Mana sih? Gak bisa besar. Oh, aku bukan moderator ya, tak? Udah itu udah besar. Ini tempatku masih kecil. Wah, Error ya? serius bang? Udah kak, udah besar. Oke. Moderator Ini tempatku juga. masih kecil. Oke, di sini. Lagi firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Berkasdim. Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Ur ini apa? Ur ini adalah kota. Kenapa ada kota namanya Yerusalem? Ur Salayim, ya. Ur Kasdim. Nah, dalam bahasa Ibrani, Ur ini artinya api. Ur ini artinya api. Maka si Jonathan ben Uziel tadi, si penulis Targum, bukan orang Kristen ya, ini Yahudi abal-abal, menulis Targum dan dia menerjemahkan kata Ur Kasdim itu si Abraham dikeluarkan dari api di Kasdim. Padahal ini artinya adalah kota. Abraham kan bukan orang Yahudi kan? Bukan kan? Abraham bukan orang Yahudi. Ini artinya adalah kota. Belum ada Yahudi bang di zaman Abraham. Belum ada Yahudi. Ini artinya adalah kota Kasdim yang ada di Irak sana. Tapi akhirnya Jonathan ben Uziel keliru menerjemahkan ini menjadi api kota Kasdim. Dan akhirnya targumnya Jonathan ben Uziel diakui kekeliruannya bahwa dia salah menerjemahkan. Lucunya ada kitab suci di abad ke-7 ikut-ikutan ngutip targum yang salah tadi. Parah nggak? Berarti ini dong Pak, Tuhannya ketipu sama dongeng gitu apa gimana sih? Tuhannya ketipu sama orang yang salah translate. Saya tunjukin ya. Tak, muka lu juga nggak gerak tak? Muka gua kan ditutup. Error ya HP ku ya. Bukan, mungkin jaringanmu Pak Prop. Coba ini tak matiin dulu. Bentar, aku turun dulu, aku naik lagi. Muka gua katanya nggak gerak. Orang muka gua ketutup. Coba mungkin nge-lag ya Pak Prop. Oh gitu. Iya. Ada mukanya kan? Nggak mungkin nggak mungkin saya nggak punya muka. Soalnya saya nggak salah sejarah. Kalau yang nggak ada muka itu ketika dia mengutip sejarah yang salah. Lu nggak ada muka lagi tuh. Mati lagi laptopnya. Bentar. Ambil, aku ganti laptop. Ya, tapi ini ada Pak Prop. Ada. Pak Prof, berarti targum yang tadi itu dari abad berapa Pak itu Pak? 3 abad 3. Oh ya pantes toh. Terus berarti dicontek ngono kuwi Mbak? Iya. Jadi memang isinya tadi tuh campur cari. Tak kreatif ya Pak Prof ya.
Ya, tapi itu katanya wahyu. Nggak bisa wahyunya nyeleneh. Ngapusi temenan. Ngapusi temenan. Oh ya, 5 menit. Siap, siap. Aku lupa bawa charger. Tapi Prof, apa reaksi mereka tahu kebenaran ini, Prof? Yang penting mereka imani saja. Oh iya juga sih. Kasihan juga ya. Perkata imani saja itu orang Kristen. Loh, imani saja itu bahasa Arabnya tahu nggak apa? Samina wa ta'na Karena itu. banyak teman-teman saya orang Kristen, kalau tanya sama pendeta soal Trinitas itu apa imani sajalah. Samina wa ta'na itu, itulah imani saja. Betul nggak tak? Betul. Coba mereka itu jeli gitu, cari tahu gitu. Kalau saya jelas nggak imani aja, saya cari tahu. Ya cari tahu coba soal penyaliban itu. Tahu Sama banget lah. pembunuhan itu dilarang, dosa besar. Iya, Orang-orang yang betul. tak berdosa, betul. Loh, memang Kenapa? betul. Yang Kenapa melakukan itu tiba-tiba kan dia orang. salib? Sebentar. Yang melakukan itu kan bukan orang Yahudi, orang Romawi, bro. Tetap. Nah, silakan Pak Prof. Ya ini ya, bukti bahwa Allahnya kena prank sama terjemahan yang keliru. Itu Di sini Sefaria teman-teman, website Yahudi ya, Pak ya? Ya, website Wahyudi. Buka di sini Sefaria. Teman-teman buka di bagian tanah ya. Tanah kusir. Nah, di bawah ini Anda akan menemukan Targum. Kok Ini apa? Targum. Jadi Kak Agatha. Jadi orang Romawi yang membunuh si Yesus itu ya, yang menyalibkan. ini Targum Jonathan ya, teman-teman ya. Jonathan. Kejadian tadi ya, betul nggak? Betul. Kejadian Genesis. 15 ayat 7, betul kan? Urkasdim tadi. Nah, Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Ini banyak yang ngamuk ini di bawah. oke, lihat terjemahannya ya, ngawur ya. Tadi kan Urkasdim kan? Betul. And he said to him, Tuhan berfirman kepada Abraham, bukan Ibrahim ya. Akulah Tuhan yang mengeluarkan engkau dari fiery furnace of the Kasdai. Ini fiery furnace ini artinya apa? Tungku perapian. Tar, kita buka ya. Dikira dibakar, astaga Tuhan. Kita buka pakai Google Translate. Oke. Nih. Coba saya bisa nggak? Saya copy ya. Kasian banget. Copy. Ini Google Translate Inggris Indonesia. Coba aku Ctrl V. Ya, betul ya, sama ya. Fiery furnace ya. Jadi, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari tungku api Kasdai atau Kasdim tadi. Lihat nggak? Ngaco kan? Padahal kota Kasdim. Ini berarti Allah kena prank nih sama Jonathan Ben Uziel. Terus cicaknya mana Prof yang niup-niup? Ini kok ditambahin pula ini kisahnya ini. Ada dayang-dayang. Itu kisahnya mereka bikin sendiri. Astaga, improvisasi ya. Betul. Astaga Tuhan. Ini makanya Targum ini nggak kepake sama orang Yahudi. Dibuang nih. Nih. Ya. Kejadian 15 ayat 7. Nah, itu tadi. Ada ini nggak, Prof, ada dongeng yang lain nggak itu selain itu? Paulus bukannya keturunan orang Romawi, Kak? Keturunan Benyamin.
Benyamin. Ramalan Yakub sama keturunan Benyamin apa kak? Tapi itu ya lucunya ya Pak Prop ya. Mereka itu Iya. secara gamblang gitu mengimani ada cicak niup-niup. Ini secara logika ya. Ramalan kalau Yakub mereka kepada memang- 12 putranya. Kalau mereka memang pakai logika ya, gimana cicak meniup, Prop? Niup api. Jangan di-mute lah. Kamu nggak nanggapin, tapi lari sana lari sini, seolah-olah kamu Nggak, ini ini- mau cari remis gitu loh. Ini aku juga di mute juga nih. Di mute mulu Pak Prop ya. Jangan di mute ya, tolong ya Pak Prop, jangan di mute dong. Yang membunuh Yesus disalib ke orang Romawi. Terus Paulusnya keturunan Romawi. Terus si Yakub beramalkan 12 putranya keturunan Benyamin akan ada serigala. Dan Yesus berkata, hati-hatilah. Saya gimana ya? Hati-hati terhadap nabi gadungan kan? Iya, ada. Ada memang. Langsung bingung kayak gimana Hati-hati ya? terhadap nabi palsu. gadungan, Mereka seperti ya. domba, padahal Nabi mereka itu gadungan yang menyamar seperti domba, padahal kelakuannya serigala banget ya Serigala. Pak Prop ya. Betul. Ah. No, betul itu nabi gadungan seperti serigala. Jangan di-mute, jangan Rasul Paulus di-mute. nabi nggak bang? Jangan Rasul Paulus di-mute. nabi. Ya, Paulus nabi nggak? Ya. Paulus nabi nggak? Miu. Nah, sama siapa? Itu kan ayatnya ada kata nabinya. Nah, Paulus itu nabi Nah. atau bukan? Nanya sama siapa? Anda. Enggak. Ya udah, nggak Ya pas udah. berarti ayatnya. Nggak pas. Paulus bukan nabi. Hati-hati sama nabi Jadi gadungan. Rasul itu apa? Rasul itu utusannya Mesias. Kalau Rasul itu utusan Allah, Prop. Kalau di Islam sendiri, Rasul itu adalah setan, Prop. Coba buka Maryam 83. Nah, ini Rasul. Rasul yang diutusi kami. Kita lihat di Maryam 83. Tidakkah kamu melihat bahwa kami mengutus setan-setan? Nah, ini Rasul. Jadi, Rasul itu langsung diutus Allah. Mantap, mantap. Itu Rasul ya, Kak Sita ya. Kalau di dalam Quran itu Rasul itu adalah setan yang diutus Allah. Ada ayatnya ya. Silakan cek Maryam 83. Kepada orang kafir. Tunggu Rasul Pak apa Prof. tadi? Tunggu Pak Prof. Di situ dikatakan setan-setan diutus kepada orang kafir. Saya tanya, Muhammad ini utusan Allah nggak? Coba Bang Asyadu, Muhammad ini utusan Allah bukan? Dia diutus kepada orang kafir nggak? Saya penasaran. Rasul ini diutus kepada orang apa ini? Orang kafir atau orang apa? Rasul itu apa tadi artinya? Coba Rasul Muhammad Nabi itu itu diutus apa? kepada orang kafir nggak? Rasul itu artinya Kak yang diutus oleh Tuhan siapa? Nabi-nabi. Apakah itu menurut Bible si Paulus itu Rasul? Keturunan Romawi, keturunan yang membunuh Nabi Yesus, menyalib. Sementara tidak ada pengakuan Yesus itu harus disalib mengampuni dosa. Anakmu itu dulu lah Bang. Coba Bang, diurusin dulu jejeritan itu. Takut ke Bennett pula aku. Ya, itu ya pertanyaannya. Apakah Nabi Muhammad, Rasul Muhammad diutus kepada orang kafir? Saya curiga ini salah satu dari Maryam 83 yang diutus Allah. Pak Prop, itu kejeda Pak Prop. Pak Prop Ini mau- habis ini pasti saya dicat sama kadrun-kadrun ini. Iya, tenang aja Kak Sita. Coba, Kak Sita pernah tahu nggak kalau Nabi Muhammad ini diutus kepada kafir? Betul nggak? Nggak tahu kak, saya dulu kan kalau ngaji cuman Arab kak. Oh, Kafir, Akak, kamu tahu nggak arti kafir itu apa? ya apa?
orang-orang yang nggak mau nerima agama Islam. Iya. Makanya diturunkan, makanya dibenarkan Mm-mm. kepada orang-orang kafir. Jadi Nabi Muhammad Biar diutus dia kepada orang kafir mempelajari, bukan? biar dia pelajari, Iya, saya tanya, biar dia Nabi Muhammad menerima. diutus Makanya ada untuk perkataan kafir. Ya, saya tahu. Ya seperti kamu. Muhammad Kalau ini kamu diutus kepada orang kafir nggak kak? Bangsa itu. orang-orang oten kalau dibilang kafir, jangan marah. Enggak, saya nggak orang marah. oten itu Saya nggak kalau marah. dibilang Saya lebih kafir, marah. enggak Karena ada. Justru kami senang disebut kafir daripada disebut Islam, jijik. perkataan kafir. Enggak. Pertanyaan saya cuman gini, Bang. Oh, saya selalu bilang ya, saya lebih suka disebut kafir. Tanya ya, ribuan orang di room saya tiap hari saya bilang, jangan sebut saya Islam, saya lebih suka disebut kafir, laknatullah. Saya suka itu. Ya, saya bangga. Ya. Ini orang-orang di sini tuh tahu. Pertanyaan saya, apakah Muhammad diutus untuk orang-orang kafir? Coba Bang, itu aja saya tanya. Apakah Muhammad diutus untuk orang-orang kafir? Kalau kata Pak Prof apa ini? Jeda ini. Sebentar Bang. Ya. Coba asyhadu. Pak Prof, kamu itu kejeda Pak Prof. Mungkin ada telepon dia. Coba Pak Asyhadu, saya tanya, apakah benar Muhammad ini nabi atau utusan yang diutus kepada orang-orang kafir? Betul nggak? Silakan Bang. Bang Asyhadu, ayo dong, dijawab dong. Apakah benar Muhammad ini diutus untuk orang-orang kafir? Hah? Ini sangat sinkron sekali nih dengan Maryam 83. Ada yang diutus untuk orang-orang kafir supaya berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Coba Bang Asyhadu, Ya, coba saya tanya, apakah Muhammad ini utusan Allah yang diutus kepada orang-orang kafir? kepada umatnya dan kepada orang kafir. Nah, coba baca Maryam 83. Coba baca Maryam 83. Coba, ada Qurannya di dekat situ, Bang? Coba. Nah, Coba. Silakan dibaca. Kenceng ya bacanya ya. Halo, Bapak. Coba dibaca Pak, Maryam 83. sabar ya. Ya. Astaga. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman yang di bawah ya. Ketemu Pak ayatnya? Sabar. Tidakkah engkau perhatikan bahwa kami telah mengutus setan-setan kepada orang-orang kafir untuk Loh? benar menggoda mereka berbuat maksiat? Siapa? Siapa yang diutus? Itu bukan. Itu utusannya siapa? Ini berbeda konteks. Loh. Ternyata setan itu adalah Rasulullah. Allahu Akbar. 83 ada 84. Kamu dengar ya? Dengar. 84-nya, maka janganlah terburu-buru meminta kebinasaan mereka. Ya iya memang nggak Meminta usah. kebinasaan mereka. Jadi, kalau karena tidak Nabi kita bagi gabungan mereka itu- mulai beberapa hari yang akan kami hitung dengan teliti. Sambungannya baca. Apa sambungannya apa? Coba sambungannya apa?
84-nya baca. Apa? Maka janganlah terburu-buru meminta kebinasaan mereka. Mereka di situ siapa? Ya orang kafir. Kafir. Makanya Iya, Allah betul. itu mau membinasakan Orang semua kafir. orang kafir Nabi dengan Muhammad cara itu, iya. Nabi Muhammad Allahmu ingin membinasakan orang kafir dengan jalan mengutus siapa? Muhammad. Salah, setan-setan. Loh, kok kenapa Untuk Allah mau menyampaikan mengatakan wahyu Nabi Allah. Muhammad setan? Loh, kok Nah, Nabi Muhammad ini dikatakan ini setan? beda. Kamu Loh, baca itu tadi diutus. di ayat Itu berapa? diutus loh. Sekarang di ayat berapa? Itu diutus loh, Pak. Hah? Itu kan diutus. Coba, katamu utusan itu Makanya adalah sambungan Nabi. di situ, maka Sabar. janganlah Tadi kan kamu ketawa-ketawa. Kamu tahu nggak arti Rasul itu apa? Utusan yang adalah Nabi. Nah, ternyata setan itu utusan Allah. Berarti setan beda adalah konteks. Nabi. Jangan di-mute, jangan di-mute, jangan Kan? di-mute. Ya, salam. Jangan di-mute. Salam. Ya, jadi betul yang dikatakan di kes Ibrahim itu juga dikatakan begini. Dan tebak ya. Langsung kasar. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki Wah. dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dia yang maha perkasa, maha bijaksana, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi di Ibrahim 4 ini dikatakan Allah itu mengutus rasul dalam bahasa kaumnya. Saya mau tanya Pak Asyadu, orang pagan Quraisy itu berbahasa apa? Gimana? Orang pagan Quraisy, orang Quraisy berbahasa apa? Nggak tahu saya. Bahasa Arab yang tidak tahu. Hah? Nah, Muhammad berbahasa apa? Berbahasa Arab, jangan tipu-tipu. Ya. Jadi ayat yang disebutkan tadi host bahwa si Allah mengutus setan-setan ya kepada orang kafir apa? Orang kafir Quraisy yang berbahasa Arab. Jadi Muhammad adalah setan laknatullah. Itu Pak Syadu ya. Maryam Yang Maryam dibaca 83 ayat dikatakan. berapa, larinya ke ayat Oke. berapa? Yang nggak nemu. Maryam 83 Coba, dikatakan, coba, tidaklah coba kamu saya- melihat kami telah Coba. mengutus setan-setan untuk menyesatkan orang kafir agar berbuat Dusi. maksiat. Ya, Dusi. dengan sungguh-sungguh. Kamu Kenapa? di Al-Quran kan ada kebangkitan Yesus di akhir zaman. Aduh, jangan lari dulu, ini tentang setan dulu ini. Woi. Dengar, Dok. Jangan dulu, sabar dulu. Ayat kamu lari-larikan. Ayat Tidak, kamu lari-larikan. kamu dengar ya, Maryam Ayat 83 kamu dikatakan begini. lari-larikan. Maryam 83 saya buka ya. Supaya ada mana saya punya HP yang satin. Kamu lihat Maryam 83. Supaya kita lihat supaya tidak ada dusta di antara kita. Iya. Kamu lihat ya, saya buka. Kamu buka mata, makanya sering ngaji tuh jangan cuma tahu juga ngerti. Supaya kamu jangan biasa kena tipu di masjid. Kamu ini biasa kena tipu di masjid. Terus di sini kamu pamer ketololan kan, lucu kau ini. Di masjid Ustadz yang tipu dia mau tipu juga kita di sini. Jangan dulu yang kau hadapi nih Oten woi hei Fulan, ini saya kasih perlihatkan ke kau ya. Kita perlihatkan. Kita buka dulu Maryam 83. 83 Maryam, di mana engkau berada? Oh ini. IS 83. Oke. Saya percantik dulu tampilannya. Ini bagus ini. Pak Asadi ini harus ini, jangan cuma tahu asadu padahal artinya saksi dusta. Tidakkah engkau melihat
bahwa sesungguhnya kami telah mengutus seton-seton kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Di sini dikatakan Allah itu mengutus setan kepada orang kafir. Sekarang saya mau tanya, Pak Sadu, orang Quraisy itu, pagan Quraisy itu kafir atau tidak? Gimana? Orang pagan Quraisy itu termasuk kafir atau tidak? Atau Islam? Orang pagan Quraisy. Kenapa takut dijawab? Kenapa tidak takut dijawab, Pak Asyadu? Oke, saya bantu jawab. Orang pagan Quraisy itu adalah kafir, namanya saja pagan. Atau kamu mau disamakan dengan pagan, Asyadu? Apa? Asyadu? Kenapa, Asyadu? Kamu tergoncang ya? Sama sekali enggak. Iman saya kuat. Oke. Orang pagan Quraisy itu kafir atau tidak? Terserah Anda. Ya kafir lah. Namanya saya pagan. Mau tidak disamakan kamu pagan Quraisy dengan Islam? Terserah Anda. Tidak ada pemaksaan di sini. Menurut Anda apa? Oke, kafir. Berarti yang diutus ke orang melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberikan penjelasan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dia yang maha perkasa, maha bijaksana, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke, sekarang kita lihat dia yang mengutus dengan bahasa kaumnya ya. Orang pagan Quraisy itu berbahasa apa? Berbahasa Arab. Nggak usah malas tanya kau, karena pas kamu mau jawab. Orang pagan Quraisy itu berbahasa Arab. Ya, Muhammad juga berbahasa Arab. Jadi sesuai dengan ayat yang tadi bahwa Allah mengutus setan kepada orang kafir untuk menyesatkan, berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh adalah setan. Maksudnya Setan. gimana ini, Pak Ladu? Apa Maksudnya setannya bahasa Arab? iya, mesti berbahasa Arab kan, sama kan bahasa kaumnya. Nah, di ayat yang tadi Allah mengutus setan kepada orang kafir untuk berbuat maksiat. Jadi yang diutus kepada orang kafir adalah setan. Muhammad menurut Allah setan. Asumsinya tak masuk. Oke, kamu yang jelaskan. Coba kamu yang jelaskan. Tadi dia ketawain nabinya. Dia ketawain nabinya, jangan begitu. Ini nih kamu, coba kami artikan ini. Kalau udah asumsinya biar saya pula lagi ya nanya. Iya kamu. Ini nih kamu artikan ini. Ini yang tadi. Ini. Bagaimana ini? Nggak mungkin Pak Ladu, dia nggak akan mungkin membahas kitabnya karena dia memang udah malu. Pasti dia mau lari ke Alkitab. Nggak ada yang malu, nggak ada yang malu. Lari ke Alkitab. Karena dia pasti mau nanya penyaliban Yesus. Karena beda. Itu kan asumsi kalian. Gimana soal Bukan asumsinya, ada ayatnya. Coba kamu nggak asumsikan. Coba kami artikan. Betul. Ayatnya betul. Betul itu. Di sini tidak ada pemaksaan. Terserah kamu mau bilang siapa. Mau terserah. Tapi coba tadi itu ya, Ashabul Kahfi ternyata itu kisah-kisah dari santo atau uskup-uskup di gereja. Iya, Yakub dari Seruk. Kisah anjing tadi pun kisah
Ibrahim yang keluar dari api, ternyata di dalam Targum Yonatan, ternyata itu kisah-kisah Israiliyat yang keliru. Ini gimana sih Allahmu ini banyak kali nerima wahyu dari buku-buku orang yang nggak jelas. Kok bisa tahu ya? Iya. Yang heran Iya, yang herannya itu kok bisa lah dia baca buku-buku yang nggak jelas gitu. Sementara Targum itu aja udah nggak dipakai sama orang Yahudi. Kenapa? Karena itu kesalahan tafsir. Ini adalah apa? Kebiasaan mencontek. Makanya kalau orang mencontek itu agak pinteran dikit. Iya, Nyontek sudah itu menyontek jangan salah. dari orang yang nggak jelas. Jangan di-mute. Iya, kok heran kok. Coba bukakan dulu Pak Ladusing ya. Ya. Kisah para Rasul 10 ayat 15. Ini kenapa Allah ini dapat wahyu dari sini? Bentar ya Asyadu, jangan terguncang ya. Memang Allahmu ini suka kali dapat wahyu dari Rasul kami gitu loh. Ini yang lebih menggemparkan gitu loh. Paladu. Ya, Itu ya. Pak yang itu. Lantas terus-menerus memperbincangkan kejadian tersebut itu, dia tuh digibahin apa gimana tuh ceritanya tuh? Terus Iya. malu terus apa gimana? Kalau kita lihat hadis yang lebih panjangnya ini kan budak ini yang digauli ini adalah budaknya si Hafsah, dan dia digauli di rumah Hafsah dan di atas ranjang Hafsah. Masa Si sih? Hafsah ini keberatan, ya. Makanya turun ayat ini. Dia keberatan, dia marah-marah kan si Hafsah. Terus nabinya orang Islam itu dia bersumpah tidak akan lagi memakai atau menggauli budak itu. Allahnya malah memarahi Nabi, si nabinya orang Islam. Begini kata si Allah, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Ini Allah kan lucu-lucu, lawak-lawak. Orang tidak mau bersinah malah disuruh bersinah. Ya. Si Hafsah ini dia membicarakan kejadian ini kepada Aisyah, istri kesayangan. Kalau kita baca lagi ayat selanjutnya, ini Aisyah dengan Hafsah ini mau dikeroyok sama Allah, malaikat, orang mukmin. Mau lihat ayatnya? Kita lihat ini. Gara-gara kejadian ini, dua perempuan ini mau dikeroyok sama Allah, para malaikat dan orang mukmin. Kita lihat ayatnya ya. Oh, ayat keempat. Ya, mana empat? Ini. Saya bacakan ya. Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang istrinya, Hafsah, suatu peristiwa. Maka tatkala Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah, dan Allah memberitahukan hal itu, pembicaraan Hafsah dan Aisyah kepada Muhammad, lalu Muhammad memberitahukan sebagian yang diberitakan Allah kepadanya dan menyembunyikan sebagian yang lain. Maka tatkala Muhammad memberitahukan mencari itu kepada Hafsah dan Aisyah, lalu Hafsah bertanya, siapakah yang memberitahukan hal itu kepadamu Nabi? Telah diberitahukan kepadaku oleh Allah yang Maha Mengetahui, Maha Penyayang. Jika kamu berdua bertaubat, ini tentang yang bertaubat berdua ini, Hafsah dan Aisyah. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan. Dan jika kamu berdua membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya, dan begitu pula Jibril dan orang-orang mukmin yang baik. Dan selain itu, malaikat-malaikat adalah penolongnya pula. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Amin. Kita lihat siapa-siapa yang mau berhadapan dengan perempuan-perempuan ini ya, dua perempuan ini ya. Kita hitung. Satu, Allah kan sebagai pelindung. Allah mau ngeroyok Hafsah dan Aisyah. Allah satu. Dua, Jibril. Tiga, orang-orang mukmin ini, satu kampung ini, orang-orang mukmin. Ya, rombongan. Dan malaikat-malaikat, bayangkan saja
untuk menghadapi dua orang perempuan, maka mau dikeroyok oleh malaikat-malaikat, orang mukmin, Allah ikut-ikutan, Jibril. Waduh, Nah, bahaya. itu maksudnya jika kamu berdua membantu menyusahkan itu Iya. apa Pak? Maksudnya nyusahin apa Pak? Iya, ini kan mereka terus memperbincangkan masalah ini, masalah kejadian ketika nabinya orang Islam menggauli budaknya Hafsah kan, mereka terus membicarakan kan sudah dilarang oleh nabinya orang Islam bahwa jangan kalian cerita ini kepada orang lain. Allah kan Ceritanya habis digosipin terus iya digosipin. malu terus itu. Iya, jadi Allah ini kan mereka suruh mereka bertobat untuk berhenti membicarakan tentang kejadian itu. Kalau mereka terus membicarakannya, siapa yang mereka akan hadapi? Allah sebagai pelindung, Jibril, orang-orang mukmin. Ini orang-orang mukmin kan satu kampung ini, orang Islam semuanya. Dan malaikat-malaikat. Makanya itu dikatakan perempuan itu adalah makhluk terkuat di atas bumi ini, di muka bumi. Inilah alasannya. Jadi kalau menurut kamu itu Allah, Jibril, orang mukmin itu ngeroyok apa? Dan malaikat-malaikat dua perempuan ini, Ya, Hafsah dan ngeroyok perempuan itu. iya, Hafsah dan Aisyah. Kalau Hafsah dan Aisyah masih terus berbicarakan tentang itu, maka yang berhadapan dengan dia siapa? Jibril, Allah, orang-orang mukmin dan malaikat-malaikat. Tanda kutipnya ngeroyok seperti apa itu? Kalau menurut kamu? Iya, ini kamu baca ini. Ya, tanda kutipnya ngeroyok apa? Ngeroyok apa? Mengeroyok, ya ini apa? Digontok-gontokan. Gimana? Gontok-gontokan. Tahu tidak? Kan gimana? Jelas ngomongnya. Untuk Main tinju-tinjuan. Dusing, mohon Ya. ini ya. Tadi kan bahas di surat Maryam ayat 83, kok larinya ke sini? Comot Kak, comot. Oh lah, entar tadi host tadi ditunjukkan Itu bahwa namanya penistaan, Pak. begini maksud ini. Comot. Si Asad itu Biarin aja, tanya, Kak. Biarin aja. tadi dia Selalu bawa mengatakan, ayat ini, Pak. tadi dia mengatakan bahwa ayat-ayat di Alkitab itu adalah ayat-ayat karangan semacam oleh reporter katanya, tulisan reporter katanya. Oke, makanya host tadi berkata begini, kalau itu sekedar tulisan reporter, kenapa ayat di Alkitab yang ada di Kisah Para Rasul 10 ayat 15 itu dicontek sama si Allah, mengatakan mengapa jangan kamu haramkan apa yang Allah halalkan bagimu. Mana ayatnya yang dicontek oleh Allah ini? Baca Beda ya. cerita tuh. Iya. Kalau Pak. kalau di Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul yang dihalalkan itu adalah babi ya. Terus yang di Tarim 1 ini yang dihalalkan itu adalah babu ini. Yang babi itu halal siapa? Siapa? Yang Saya, halalkan baru-baru babi siapa? Siapa? Saya yang tadi menghalalkan- bilang kan saya. Oke, ada di Quran Pak. Isa itu menghalalkan sebagian dari hukum Allah itu. Itu pun ada itu. Iya. Ada, coba cari. Gimana? Makanya, jadi memang Yesus ini memang menghalalkan itu babi itu di dalam Kisah Para Rasul. Kamu ketawa diem dulu, nanti kamu malu ya, sabar. Ini kalau kamu nggak bisa diskusi, nggak punya data dan cuman ketawa aja, mending di bawah. Isa sendiri sudah diakui Allah. Al-Maidah ayat 5, coba lihat. Oh ya, mendelet oh ya. Ya. Kita Ini lihat, ya. jadi memang babi itu sudah dihalalkan, memang halal. Yesus itu menghalalkan itu. Malah sama Allahmu kalau Di mana data kalian bilang Yesus itu menghalalkan babi, Kak? Loh, Coba itu Udah, Kisah sabar. Para Rasul 10 ayat 15. Lo kemana sih kepalamu dari tadi? Dari tadi Saya baca ngomong ya. Itu di mana? Silakan. Oke, saya baca. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala makanan yang baik-baik. Makanan 9 ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan. kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan dihalalkan bagimu menikahi 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 perempu
dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itu. Oke, kita ke sini. Hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik, makanan sembelihan ahli kitab. Ahli kitab ini siapa menurut Pak Asyadu? Lanjut. Ahli kitab ini kita jawab dulu ini. Ahli kitab ini siapa ini? Ya berarti yang membaca kitab-kitab sebelum Al-Quran, betul coba, tidak? Pak Ladu, coba Pak Ladu yang Isa menghalalkan itu, coba Ali Imran ayat 50 coba. Tuh ahlul kitab tuh ya. Ali Imran berapa? 50, Ali Imran ayat 50. Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu membawa satu tanda dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Memang dia bawa tanda mukjizat apa? Bukan soal makanan itu. Loh, itu sembelihan. Ya Allah. Halalkan bagimu sebagian yang sudah diharamkan. Siapa ini yang sudah membenarkan Taurat ini? Coba. Taurat itu benar. Iya. Jadi jelas Pak Asadu ya. Jadi ayat yang tadi halal haram itu disalahgunakan oleh Allah. Padahal penulis aslinya itu di Kisah Para Rasul itu ditujukan kepada haram halalnya babi. Tapi di Al-Quran Allah menyalahgunakannya untuk apa? Menghalalkan babu. Gitu. Kalau di Alkitab babi halal, disalahgunakan di Al-Quran babu yang halal. Lawak. Itu Isa ya, itu konteksnya itu Isa itu. Luar biasa. Itu yang di sini itu bukan soal makanan. Tidak Pak, kan tidak ini tadi kamu kan bertanya Pak. Daging babi itu yang diharamkan pun harus dihalalkan, mencomot-comot ayat yang dibahas bukan soal babi, ya dilarikan jadi soal babi biar halal gitu. Oke, kamu jawab. Oke, kamu jawab. Ahli kitab yang dimaksudin siapa ahli kitab? Allahu Akbar. Ahli kitab ini siapa? Ahli kitab adalah orang-orang yang membaca kitab sebelum Al-Quran, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Yang membaca kitab Taurat, Zabur, dan Injil adalah cuma orang Oten, orang Kristen. Jadi makanan orang Oten, sembelihan orang Oten itu halal bagi orang Islam. Oten makan babi, itu halal bagi kalian. Mulai kapan? Dibilang Allah apa? Mulai pada hari ini. Pada hari ini. Kemarin itu belum, masih diharamkan. Tapi pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Jadi dalam Islam babi itu memang sempat haram, tapi yang kemarin. Tapi pada hari ini dihalalkan bagimu.
Jadi ayat yang mengharamkan makan babi ya di dalam Islam ayat itulah tiganya Pak Ladu coba baca ya. Dari ayat satunya aja nih jelas banget babi loh yang dimaksudkan Al-Maidah ini ya. iya. Nih ya. Jadi jelas. Wahai orang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram. Ini agak-agak lawak ini. Yang berihram lagi Ayat mau duanya ya. Wahai orang, Pak di-mute dulu Pak anaknya Pak. Ya. Ayat 2-nya, wahai orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syariat-syariat kesucian Allah. Jangan apa ini? melanggar kehormatan. Jangan Bulan-bulan haram. kalaat. Nah itu ya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram pula ini ayat 3-nya ya, ayat 3-nya dikatakan ini. Ya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Nah, ini jadi konteksnya yang ini dihalalkan. Berarti kalau daging babi kalau disembelih atas nama Allah halal. Ya. Bahkan bangkai yang disembelih dalam nama Allah halal. Diharamkan bagimu memakan bangkai darah dengan daging babi, bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Itu. Jadi babi kan kalau babi disembelih atas nama Allah halal. Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26 mengatakan bahwa hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecinderaan oleh roh pencemah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tetapi buat roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam percabulan, pencemaran, iri hati, fitnah, ya mari kita menjauhkan diri kita dalam hal itu karena tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dari debat yang sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan bersama, banyak orang yang menyampaikan sesuatu pernyataan mereka sesuai dengan pemahaman mereka tentang Yesus. Tetapi itu salah. Karena kenapa? Kembali lagi kita kepada Alkitab. Alkitab menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Dia, yaitu Yesus.
Maka dari itu percaya kepada Yesus maka hidup akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus engkau akan binasa. Maka dari itu bertobat dan percayalah kepada Yesus. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sampai jumpa.